Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana hari ini kita akan membahas atau menjelaskan berhubungan dengan analisa pekerjaan. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan berhubungan dengan proses pengadaan karyawan, di mana sesungguhnya di situ manajer MSDM memiliki tugas untuk kemudian menentukan jumlah dan kualifikasi orang yang akan ditempatkan di posisi-posisi tertentu di perusahaan kita atau di organisasi kita. Maka di sini kita membutuhkan yang kita kenal sebagai analisis pekerjaan. Istilah lainnya ini, bahasa sederhananya kita sebut sebagai meraba-raba pekerjaan yang akan ditempatkan kepada seseorang. Yang dimaksud dengan analisa pekerjaan ini atau analisis pekerjaan ini adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Saya di pertemuan kemarin juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan rekrutmen, maka dibutuhkan sebuah proses yang kita sebut sebagai proses perencanaan. Proses perencanaan itu sebenarnya juga akan menghitung kira-kira pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Saya sering juga mencontohkan seperti pabrik tahu. Sebelum pabrik tahu itu berjalan, itu sudah dihitung terlebih dahulu. Atau sebelum pabrik tahu itu melakukan rekrutmen karyawan, itu dihitung dulu kira-kira posisi apa yang dibutuhkan oleh pabrik tahu itu sendiri. Bukan menghadirkan karyawan dulu, baru kemudian dia mau ditempatkan di mana atau menempatkan orang setelah merekrut. Jangan seperti itu. Yang benar itu ialah bagaimana kemudian eh, menghitung dulu kebutuhan pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan atau pabrik tahu yang sudah saya jelaskan itu tadi. Ini sedikit gambaran untuk mempermudah kalian memahami analisa pekerjaan. Nah, analisa pekerjaan dapat memastikan bahwa orang-orang yang di pekerjaan itu memang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan secara preferensi, minat, dan kepribadian individu untuk setiap jenis pekerjaan dalam setiap setting organisasi. Jadi, analisa pekerjaan ini atau analisis pekerjaan ini sebenarnya untuk memastikan apakah orang yang sudah kita rekrut itu sudah sesuai dengan keinginan perusahaan. Kemarin juga saya jelaskan yang kita maksud sebagai kualifikasi. Kualifikasi itu bisa kualifikasi karena pendidikannya, karena kualifikasi karena pengalamannya. Itu. Jadi dalam rangka apa itu? Semua itu dalam rangka mengukur sejauh mana dia memiliki keterampilan, sehingga dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan itu akan memudahkan perusahaan untuk menggerakkan roda-roda apa yang barangkali akan dijalankan di perusahaan itu sendiri. Sehingga akan mempermudah perusahaan untuk menjalankan sistem yang akan diatur oleh perusahaan sendiri melalui apa? Melalui keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan yang dilibatkan dalam perusahaan. Lalu apa sih tujuan analisa pekerjaan? Yang pertama ialah melakukan evaluasi peranan lingkungan terhadap pekerjaan individu. Artinya melalui analisis pekerjaan ini mengetahui peranan lingkungan terhadap pekerjaan individu. Apa yang dimaksud dengan peranan lingkungan terhadap pekerjaan individu ini? Ini lebih kepada bagaimana mengukur kemampuan lingkungan dalam ini perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing individu karyawan itu sendiri. Yang kedua, kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang. Jadi yang dimaksud dengan analisis pekerjaan, tujuan analisis pekerjaan ini, ada mungkin beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah dibuat di tempo dulu, sementara perusahaan sudah lama berjalan, bertahun-tahun misalnya, dan hari ini membutuhkan pekerjaan tambahan, membutuhkan karyawan tambahan, sehingga kemudian perusahaan tersebut sudah memiliki patokan persyaratan ataupun kualifikasi yang diinginkan. Barangkali itu bagian dari proses untuk mengkaji kembali. Mungkin ada
prasyarat-prasyarat yang akan diberikan kepada karyawan dan sekarang sudah tidak relevan atau tidak cocok untuk dijalankan. Itu jadi tujuan dari analisis pekerjaan ini salah satunya adalah ya mengevaluasi sebenarnya, mengevaluasi prasyarat-prasyarat yang sudah berjalan. Yang ketiga, menciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Itu penting. Rancang kebutuhan SDM di masa depan. Tentu SDM yang saat ini kita rekrut, ini dalam rangka kemudian, selain membantu perusahaan untuk menggerakkan roda organisasi, juga dalam rangka percepatan masa depan perusahaan. Sesuaikan antara jumlah pelamar dengan pekerja yang tersedia. Ini berhubungan dengan antara jumlah yang dibutuhkan dengan kebutuhan karyawan itu disesuaikan. Jangan sampai kemudian kebutuhannya 5, kita merekrut 10, nanti akan kelimpungan. Rancang kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Dalam rangka kemudian merancang itu. Rancang rencana pengembangan potensi karyawan. Jadi selain mereka dilatih, juga ada pengembangan potensi karyawan. Tentukan standar kerja prestasi yang realistis. Tentu lewat analisis ini juga akan mengetahui kira-kira standar kerja apa yang akan diberlakukan kepada karyawan dan prestasi yang realistis, yang nyata di sini. Selanjutnya, penempatan karyawan yang hendaknya sesuai dengan minatnya. Jangan sampai kita memaksakan karyawan tidak sesuai dengan minatnya. Kalau misal minatnya dia di bidang seperti yang sering saya contohkan, di bidang komputer ya jangan ditaruh di bidang kebersihan. Kalau memang dia minatnya di bidang kebersihan ya jangan ditaruh di bidang komputer. Ini nanti akan terjadi bersinggungan, bertolak belakang di situ. Sehingga ini akan menghambat terhadap roda organisasi yang hendak kita jalankan. Yang selanjutnya adalah penempatan karyawan sesuai dengan keahlian. Ya sesuai dengan ahlinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, direct man and direct place. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam analisis pekerjaan, yang pertama, menjadikan sesuatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Ini tugasnya manajer SDM. Tentunya berat sebenarnya manajer SDM ini. Tidak semudah apa yang barangkali sebagian orang menganggap bahwa manajemen SDM atau manajer SDM itu hal yang tidak begitu berat. Padahal sebenarnya berat karena manajemen SDM itu merupakan gerbang utama memasukkan SDM yang akan ditempatkan di posisi karyawan. Akan ditempatkan di perusahaan. Jadi gerbang utama. Bagi sebagian orang menganggap mungkin modal itu gerbang utama misalnya. Kemudian alat produksi itu menjadi gerbang utama. Bagi sebagian orang seperti itu. Padahal dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya SDM ini adalah gerbang utama dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Karena yang akan menggerakkan mesin, yang akan menggerakkan produksi, yang akan menggerakkan marketing, yang akan menggerakkan semuanya itu adalah SDM. Sehingga ini membutuhkan pandangan yang luas berhubungan dengan perusahaan yang kita jalankan. Yang kedua, untuk mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan akan digunakan. Tentu ini akan merancang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa merancang kebutuhan, merancang pekerjaan. Jadi pekerjaan dulu yang disiapkan, kemudian orangnya. Bukan menyiapkan orang dulu, baru kemudian mencari pekerjaan apa yang mau dikerjakan oleh orang. Jangan sampai terbalik. Yang ketiga, melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Yang dimaksud dengan melibatkan teknik analisis ini yang berhubungan dengan sangat teknis sekali. Misalnya kayak operasionalisasi mesin misalnya. Ada perusahaan yang berhubungan dengan operasionalisasi mesin. Yang itu jika dilakukan oleh kita hanya berbekal pengetahuan kita yang berhubungan dengan mesin tentu tidak bisa. Maka kita harus melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis kira-kira dia mampu tidak mengoperasionalkan mesin di perusahaan kita. Itu. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Yang kelima, mengembangkan sesuatu deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan. Ini langkah-langkah analisis pekerjaan. Lalu apa urgensi dari analisis kebutuhan pekerjaan? Jadi analisis kebutuhan sumber daya manusia sangat penting agar kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Jadi urgensi atau kepentingan dari analisis sebuah kebutuhan pekerjaan ini sangat penting. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang kita rekrut hari ini
ini bagaimana mampu mencitrakan diri untuk bekerja di masa yang akan datang. Tentu mereka tidak hanya sebatas kemampuan mereka hanya dipekerjakan saja. Dalam proses perjalanannya dia mengabdi kepada perusahaan, diharapkan bagaimana mereka dikembangkan melalui proses apa? Melalui proses pelatihan, pengembangan pengetahuan, skill, dan sebagainya. Atau dimanggangkan misalnya di perusahaan-perusahaan yang lebih maju lagi. Kelas kita mungkin perusahaan dari angka 1 sampai angka 5 misalnya. Biasa saja mereka kemudian dimagangkan atau diikutkan pelatihan di perusahaan yang kelasnya sudah mulai dari 5 ke 10 misalnya. Itu bisa saja seperti itu. Sehingga apa? Kita sudah mempersiapkan SDM tidak untuk hari ini, tapi tidak hanya sebatas untuk hari ini, tapi juga masa yang akan datang. Kemudian kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Ini penting karena seperti yang sudah diuraikan di pertemuan sebelumnya bahwa salah satu yang bisa didorong di manajemen operasional itu ya salah satunya ada proses di mana karyawan itu pemberhentian karyawan. Banyak faktor kan pemberhentian karyawan itu. Ya salah satunya karena mungkin dia berhenti sendiri, sudah tidak nyaman di perusahaan itu. Sehingga plan atau perencanaan pengganti si karyawan itu sudah disiapkan sehingga tidak terjadi kekosongan. Ini akan fatal sekali kalau misalnya ada karyawan yang berhenti di tengah jalan sementara dia ada di bagian produksi yang sangat urgen misalnya. Sangat menentukan arah perusahaan, maka di sini ada istilahnya mempersiapkan orang cadangan agar bagaimana kemudian ketika orang itu berhenti di tengah jalan sudah disiapkan penggantinya untuk segera mengisi posisi strategis itu. Kalau misalnya posisi produksi itu dianggap bagian yang sangat strategis karena menyangkut produksi produk, maka ini harus betul-betul disiapkan. Dalam rangka apa? Itu semua dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Kalau ini sudah terisi semua, maka insya Allah perusahaan akan berjalan dengan normal dan tidak ada hambatan-hambatan dalam perjalanan. Ini ada beberapa faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dalam analisis pekerjaan. Pertama adalah jumlah produksi, tentu ini. Jumlah produksi akan akan berpengaruh baik internal maupun eksternal perusahaan dalam analisis pekerjaan. Kita kan tidak tahu. Misalnya target kita, produksi kita hari ini hanya misalnya seperti yang saya contohkan pabrik tahu tadi, biasanya kita memproduksi tahu itu hanya membutuhkan 2 sak kedelai karena permintaan banyak, sehingga kemudian ada penambahan produksi, jumlah produksi yang biasanya 3 sak kedelai bisa naik menjadi 4 sak kedelai yang diproduksi dalam setiap harinya. Ini misalnya saja begitu. Sementara pekerjanya ya tetap seperti itu sesuai dengan jumlahnya. Jumlah pekerja yang ada, sehingga ini tidak seimbang antara jumlah yang diproduksi dengan karyawan yang dipekerjakan. Ini juga akan berpengaruh. Dan yang kedua, ramalan-ramalan usaha. Ini yang kadang terjadi juga. Ramalan-ramalan usaha ini kadang meleset. Seperti yang terjadi di tahun-tahun masa Covid di Indonesia ya. Tahun 2020, 2021. Bagaimana produk-produk yang dijual oleh kita itu tingkat kebutuhan masyarakat menurun. Sehingga apa yang terjadi? Karyawan banyak. Sehingga konsekuensinya ini kan tidak sesuai dengan ramalan usaha. Kadang usaha kita turun, terjun bebas, kadang meningkat. Ketika meningkat juga akan ada faktor internal di situ. Kalau faktor eksternalnya misalnya jumlah permintaan produk kita meningkat misalnya. Sehingga permintaan harus disiapkan juga di internalnya. Apa di internalnya? Ya produksi harus ditingkatkan dong. Kira-kira begitu. Ada faktor internal yang tidak stabil. Faktor eksternal permintaannya turun. Sehingga menyiapkan di faktor internal bagaimana jumlah produksi juga akan berkurang di situ. Dan pemasukan juga akan berkurang tentu di situ. Perkembangan teknologi lah ini juga. Jadi karyawan yang kita miliki betul-betul bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Jangan sampai mereka keteteran dengan kemajuan teknologi ini. Pasaran tenaga kerja ini juga, karena pemanfaatan teknologi yang cukup besar sekali, tetapi bukan mengindahkan SDM, sumber daya manusia tetap kita butuh di situ. Cuman memang pasaran tenaga kerja ini yang menjadi faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan dalam analisis pekerjaan. Yang kelima, tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. Itu juga menjadi faktor juga. Dan yang keenam, perencanaan karir pegawai. Ini sangat penting.
perencanaan karir pegawai ini sebagai reward sih sebenarnya, sebagai kompensasi yang menurut saya ini bagian dari sebuah proses manajemen sumber daya manusia yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Sekalipun tidak semua perusahaan melakukan itu. Tapi ada juga banyak perusahaan yang melakukan itu. Bagi karyawan-karyawan yang produktif, ya apa salahnya sih dia dipromosikan ke tempat yang lebih bagus lagi gitu. Ke tempat yang lebih berjenjang lagi. Ya karyawan-karyawan yang malas melaksanakan itu, ya apa susahnya perusahaan juga memberikan sanksi kepada mereka memindahkan ke tempat yang lain. Jadi pola pendekatan SDM dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah, itu penting. Ini bukan penting. Ini menjadi dinamika yang terjadi, apalagi perusahaan atau organisasi, satu keluarga pun masih timbul ada masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru, ditinjau dari segi waktunya, dan di bawah ini dibukakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, pendekatan sistem sosial. Di sini disebutkan bahwa pendekatan mekanis apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerjaan dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Jadi pola pendekatan mekanis ini, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain. Ini yang tidak baik ini. Ini menganggap karyawan sebagai personalia, tidak dianggap sebagai SDM, sebagai aset begitu. Sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai manajemen personalia, menganggap pekerja atau karyawan ini sebagai salah satu modal untuk faktor produksi. Beda jelas ini dengan manajemen SDM. Lebih menganggap perusahaan sebagai faktor utama dari produksi, kemudian paternalisme menganggap memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berkreasi, tapi tetap berlindung kepada manajemen. Ini menggabungkan atau mengintegrasikan dari pola sebelumnya, mekanis sama paternalisme itu, sehingga perlu kemudian melakukan tindakan itu jika ada sesuatu yang barangkali perlu dilakukan. Tapi tidak perlu melakukan tindakan itu jika masih normal-normal saja. Jadi ini 3 pendekatan, ada pendekatan mekanis, ada pendekatan paternalis, ada pendekatan sistem sosial. Anda bisa bertanya dengan cara berkomentar di kolom komentar YouTube saya, Cerita Ahmad Fawaid. Silahkan Anda bertanya apabila Anda belum memahami konsep analisis pekerjaan di pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.